tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Oke, nah kita masuk ke teori yang telah sudah terkenal sih sebenarnya. Teori-teori ini sudah banyak dibuat orang juga. Oke, ini sebentar ya, saya pindahkan dulu. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan kok. Oke. Creating Buddhist Millennials to 4.0 Industry Revolution. Nah, apa yang mau kita bahas sebenarnya ini nggak penting sebenarnya. Tapi yang teman-teman harus penting adalah saya bukanlah dari background memang pandai bicara. Saya bahkan backgroundnya itu adalah orang yang jarang bicara, lebih sering adalah hidup di dunia manajemen. Makanya saya kuliah manajemen, pengalaman organisasi saya manajemen, pekerjaan saya pun manajemen. Tapi ternyata setelah begitu lama berkecimpung di dunia manajemen, saya baru sadar ternyata saya bukanlah orang yang pandai manajemen. Karena kenapa? Waktu time management saya tidak bagus, money management saya tidak bagus, everything about management, I'm not good. Oke. Akhirnya apa? Saya belajar itu dan akhirnya saya meninggalkan semua dunia manajemen, saya kembali menjadi diri saya, yaitu apa? Sekarang saya seorang guru, tidak lagi berkecimpung di dunia bisnis, karena dulu saya juga pernah di dunia usaha, dunia perusahaan dan sebagainya, di dunia manajemen, tapi semua saya tinggalkan dan akhirnya menjadi guru. Seperti apa ya? Kalau mau dibilang seperti air dan minyak ya kan? Dari manajemen, dari orang yang punya skill tinggi, tiba-tiba jadi guru ya kan? Tapi disitulah kita belajar bagaimana memanage diri kita, supaya apa? Supaya mengajarkan hal bagus kepada orang lain. Nah, makanya teman-teman, di dunia industri yang saya pelajari, dan dunia-dunia yang sudah saya geluti, saya sangat tertarik dengan yang namanya millennials. Oke, saya sangat tertarik dengan yang namanya millennials. Pertanyaannya kalau saya tanya kalian teman-teman, di sini siapa yang mengaku diri Anda itu millennials? Please raise your hand. Kalau merasa Anda itu millennials. Ada? Oke, ini kayaknya saya lihat ada beberapa ini yang ada beberapa. Nah, saya lihat ada beberapa yang memang raise hand dan saya anggap bahwa Anda itu adalah millennials. Tapi di mata orang umum ya, millennials itu adalah orang-orang yang alay, orang-orang yang suka main TikTok, suka main Reels, suka main hal-hal yang aneh-aneh. Benar tidak? Orang yang generasi millennials adalah orang-orang yang seperti itu. Padahal nyatanya tidak, teman-teman. Karena ada satu konsep yang dibuat oleh si Graeme Condrington dan Sue Grant Marshall di tahun 2004. Jadi dia buat sebenarnya generasi itu per tahun, oke, itu berbeda-beda. Ya, ada 5 generasi yang diterapkan oleh 5 orang ini. Ada 2 orang tadi, si Graeme Condrington dan Sue Marshall. Dia ada buat 5 generasi. Generasi pertama baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir itu generasi baby alpha. Nah, ini sekilas saja saya jelaskan, teman-teman. Oke, karena ini nggak begitu cukup waktu untuk dibahas. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah apa? Yang disebut dengan generasi milenial atau generasi G adalah mereka-mereka yang lahir di tahun 1980 sampai 1996. Inilah yang lahir di tahun ini yang disebut dengan generasi milenial. Oke. Mereka itu orangnya seperti apa sih? Mereka itu orangnya adalah lahir bersamaan dengan lahirnya teknologi. Ada nggak yang lahir di tahun-tahun ini? 1980 sampai 1996? Bentar ya, saya stop share dulu bentar ya. Karena tiba-tiba nggak kelihatan ini. Oke. Masih kelihatan ya slide saya ya? Masih kok. Oke, sebentar. Ada terpotong tidak slide saya? Enggak kok, udah jelas. Enggak ya? Berarti lanjut ya saya. Oke. Nah, saya lanjut. Ada nggak yang lahir di tahun 1980 sampai 1996 di sini? Tidak ada?
Berarti rata-rata Anda lahirnya di tahun berapa ini? Di atas 96 berarti ya? Kelihatannya. Kalau saya lihat dari wajahnya sih kayaknya masih muda-muda sekali, nggak seperti saya yang kelihatan lebih tua ya kan. Karena memang kelihatan itu saya memang di generasi Y, kawan-kawan. Nah, generasi Z ini adalah bedanya apa dengan generasi Y? Kalau generasi Y itu mereka yang lahir dengan lahirnya teknologi. Jadi teknologi itu lahir, kami juga lahir. Itu dibuktikan dengan apa? Kalau zaman dulu nggak ada gadget canggih seperti sekarang yang bisa sambil foto, bisa sambil main game. Zaman saya kecil, handphonenya itu cuma apa? Handphone yang cuma ada dua warna, warna hitam dan warna kuning. Gamenya itu cuma satu, Snake. Ya kan? Mungkin yang ketawa ini tahu itu maksud saya apa ya kan? Pernah hidup dengan teknologi seperti itu. Itu adalah teknologi awal yang sambil lahir dan terus berkembang di era saya. Tapi di generasi Z, mereka sudah hidup dengan teknologi. Mereka tidak lahir dengan teknologi, tapi mereka sudah hidup dengan teknologi. Makanya mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2015, mereka adalah orang yang sangat mahir dengan teknologi. Kalau saya ditanya bagaimana buat video TikTok, saya angkat tangan. Saya tidak akan mengerti itu sama sekali. Karena kenapa? Memang bukan di generasi saya. Saya mau belajar pun, memang bisa, tapi akan lebih memakan waktu dibandingkan yang generasi Z. Apalagi yang nanti generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir di tahun 2011 sampai 2025. Sekitar segitu. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ya teman-teman. Nah, apa itu milenial? Jadi milenial itu disebut dengan generasi Y. Seperti yang saya bilang tadi. Dan mereka lahir dengan yang namanya perkembangan teknologi yang pesat. Saking pesatnya, informasi yang mereka dapat itu susah mereka pilah. Berita yang bagus, berita yang buruk, itu mereka akan terima terus. Sehingga apa? Mereka punya ide-ide yang visioner, punya ide-ide yang inovatif, punya ide-ide yang ambisius. Karena kenapa? Informasi mudah dicari. Zaman saya, mau cari apapun itu gampang. Coba bayangkan zaman-zaman dulu. Zaman di saat mama papa kita. Mau cari apapun harus dari koran. Benar tidak? Mau cari informasi apapun harus dari koran, mau tanya-tanya orang. Sekarang kan tidak. Semua ada di internet. Sehingga apa? Kita membuat itu jadi sebuah bidang usaha dan membuat kita jadi lebih kreatif. Karena dibantu dengan informasi dari internet. Tapi masalahnya apa? Karena kita punya ide yang banyak, cenderung informasi yang di internet itu malah membuat kita itu mengikuti orang lain. Contoh nih, saya lihat Atta Halilintar ini jadi YouTuber sukses, punya mobil sekian, punya rumah sekian. Saya lihat dia di YouTube, akhirnya apa? Saya pengen deh jadi YouTuber. Generasi itu seperti itu, mereka itu selalu mencari pekerjaan yang mengikuti gaya hidup orang lain. Sama misalnya seperti saya nih, saya sampai detik ini, menjadi orang yang seperti saya karena dulu saya mengikuti gaya hidup orang lain. Orang lain punya gelar banyak, ya udah saya kumpulkan gelar banyak-banyak. Cuma satu gelar yang saya belum mau kumpulkan, yaitu ALM, almarhum. Itu belum, ya kan? Tapi itu teman-teman, saya mengikuti gaya hidup orang lain. Orang lain pakai iPhone 12 Pro Max. Saya sampai harus makan Indomie, tak sanggup beli iPhone Pro Max. Akhirnya apa? Beli adiknya. Menunjang gaya hidup. Benar kan? Pernah nggak teman-teman seperti itu? Mengikuti gaya hidup orang lain. Dan gara-gara itu apa yang terjadi kawan-kawan? Gara-gara itu kita yang sebagai Buddhis, kita akan lebih menderita sebenarnya. Kenapa? Gaya hidup itu tidak akan habis-habis. Anda punya iPhone 12 Pro Max pun, tahun depan sudah ada iPhone 13. Anda sudah punya iPhone 13 pun, dengan Anda cicil yang sampai habis gaji, habis uang untuk cicilan itu, tahun depan sudah ada iPhone 14. Benar tidak? Artinya apa? Ya itu nggak akan habis-habis. Makanya akhirnya kita itu terjadi yang namanya konsumtif. Apapun yang orang punya, saya mau. Si Rian, dia punya ini, saya juga mau. Akhirnya apa? Berusaha dengan sebaik mungkin konsumtif. Ini kalau kita tanggapi dengan bagus, orang yang milenials ya, orang yang milenials menanggapi konsumtif ini jadi bagus, itu jadi motivasi dia. Kenapa? Anggap deh, si Aurora, dia lihat temennya nih, misalnya si Misela, punya mobil. Ya udah Aurora bertekad dalam dirinya. Saya bertekad di depan rupang Buddha.
2 tahun lagi saya akan punya mobil seperti si Misala, ngeri kan, di depan Rupang Buddha. Akhirnya apa? Dia berusaha kerja banting tulang dari pagi sampai pagi lagi, nggak sampai malam sampai pagi lagi. Ternyata tercapai 2 tahun lagi punya mobil yang lebih bagus dari punya si Misala. Sering nggak kita jumpai seperti itu? Sering. Milenial sering kita jumpai seperti itu. Tapi masalahnya ada milenial versi yang kedua. Konsumtif, lihat gaya hidup orang. Aduh, si misal punya mobil ini, keren ini. Ya udah deh, saya bertekad di depan Rupang Buddha juga. Tapi Buddha di sebelah misalnya. Saya ingin punya mobil yang lebih bagus dari si Misala. Tapi kerjanya main Mobile Legend. Ya, saya nggak bilang itu salah. Ya bisa jadi dia bisa, tapi dapat uangnya, tapi yang nggak dalam bentuk banyak misalnya. Artinya apa teman-teman? Di sini konsumtif harus kita tanggapi dengan hal bagus dan harus tertanggapi dengan hal buruk. Ini terjadi di saya. Saya tidak mau sombong sebenarnya. Oke, saya terjadi konsumtif baru-baru ini. Yaitu apa? Saya membeli satu perangkat elektronik seharga motor. Jadi laptop yang saya gunakan sekarang itu seharga motor, yang mana sebenarnya teman-teman itu sangat konsumtif. Ini bukan karena sombong, ini kebodohan saya sebenarnya. Tapi konsumtifnya saya, akhirnya saya pakai laptop yang mahalnya luar biasa ini, saya pakai 100% fungsinya. Sering kita konsumtif, kita punya sesuatu, tapi kita tidak menggunakan benda itu 100%. Saya punya iPhone 12 Pro Max. Pertanyaannya, kalau saya punya itu, biasanya saya pakai cuma untuk apa? Telepon, WA, main game, selesai. Benar tidak? Pernah nggak ada yang pakai handphonenya itu untuk mengajar hal-hal yang bagus? Atau dia pakai handphonenya itu untuk nge-konten? Atau untuk dijadikan sesuatu yang menghasilkan uang? Jarang. Sama seperti yang laptop yang saya gunakan sekarang, memang harganya bikin kepala saya pusing luar biasa, tapi biar saya tidak pusing luar biasa, saya akan buat itu jadi balik modal. Dengan cara apa? Saya pakai laptop saya dengan semaksimal mungkin 110% supaya dia bisa menghasilkan yang lebih daripada yang saya bayarkan. Itu adalah konsumtif akan gaya hidup tapi yang bagus. Bukan menjadi hal yang tidak bermanfaat. Oke? Nah, sekarang untuk generasi milenial Anda sudah tahu. Anda sudah tahu tentang yang namanya generasi milenial. Sekarang Anda akan saya buat sakit kepala tentang yang namanya revolusi industri 4.0. Di sini siapa yang pernah dengar yang namanya revolusi industri 4.0? Nggak ada yang pernah. Berarti di sini siapa yang sudah kerja? Oke, 1, 2, oke, 2 orang. Dari yang sudah kerja belum pernah, Sirian belum pernah dengar juga ya revolusi industri 4.0 ini ya? Pernah kok? Pernah ya? Tahu juga berarti ya? Ya, sedikit. Tahu lah, orang sedikit-sedikit tahu lah ya. Saya juga tahunya sedikit. Tapi jujur, ketika saya dengar revolusi industri 4.0 ini, saya takut luar biasa. Saya sangat takut luar biasa. Kenapa? Silakan Anda lihat video ini. Tahu nggak sih? Sekarang Kedengaran ini ya suaranya? Kedengaran kok? Sebentar teman-teman. industri generasi keempat ini, misalnya virtual reality, augmented reality, Internet of Things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D printing, dan masih banyak lagi. Si revolusi industri keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad ke-21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Makanya itu, inovasi dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi inilah yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu udah 4 kali terjadi loh guys. Revolusi industri yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri, yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Kalau revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19,
ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan, dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah, kalau sekarang, zaman revolusi industri 4.0 guys, ditandai dengan sistem cyber fisikal. Perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data kian meroket. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan, kalau bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan nama IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0 dan berkembang secara eksponensial. Secara statistik, telah diprediksikan bahwa pada tahun 2020 akan ada lebih dari 50 miliar benda yang terhubung ke internet. Pada era revolusi ini, nantinya akan banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet, seperti para penjual online, desainer, penulis artikel lepas, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menyerap informasi apa saja nih guys. Mulai dari belanja, traveling, pengetahuan, berita, transportasi, dan masih banyak lagi. Lewat platform digital, berbagai macam layanan ini bisa dijangkau oleh banyak orang di berbagai daerah. Pada akhirnya, orang-orang yang tinggal jauh dari area metropolitan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan menggunakan internet. Era revolusi industri 4.0 ini memang punya banyak dampak positif kan guys? Tetapi, kita harus tetap serba hati-hati dan selalu menyikapinya dengan bijak ya guys. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mulai mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile atau internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawainya. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan OVO untuk belanja di minimarket tertentu, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang cepat pada akhirnya akan membunuh sejumlah pekerjaan. Tetapi, tentu saja lahan pekerjaan yang baru juga akan bermunculan. Sudah siapkah Anda? Sudah siapkah Anda? Di sini saya rangkum seperti ini aja teman-teman. Karena saya hampir 5 tahun bergerak di bidang industri, yaitu industri baja, makanya saya bisa tahu yang namanya revolusi-revolusi ini. Jadi ada 4 kali revolusi. Revolusi industri yang pertama, yaitu apa? Revolusi industri yang lebih menggunakan mesin uap. Ini di tahun 1784. Pekerjaan orang yang dulu maka dulu di zaman penjajahan, mereka masih menggunakan orang kan. Orang Indonesia kan dijadikan buruh paksa. Itu di zaman penjajahan. Dan di negara luar, mereka sudah yang menggunakan yang namanya mesin uap untuk membantu proses produksi di industri. Sedangkan di tahun 1870, industri itu sudah berkembang. Dari yang menggunakan mesin uap, akhirnya apa? Mereka menggabungkan manusia dengan mesin uap, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara itu adalah membuat yang namanya mass product. Contoh nih, saya mau buat handphone. Bro Rian, dia mau beli handphone dari saya. Terus Bro Peter juga mau beli handphone dari saya. Kalau misalnya saya buat satu per satu, kan lama. Saya buat satu untuk Bro Rian, saya buat lagi besok untuk Bro Peter satu, kan lama. Prosesnya itu akan memakan waktu lebih banyak. Ya udah, saya buat yang namanya mass product. Mass product itu artinya apa? Saya buat stok di gudang. Jadi misalnya nih ada 100 orang yang mau beli handphone saya, ya udah saya buat ada 200. Supaya apa? Next time saya bisa jual lagi. Itu namanya mass product. Jadi produk yang di gudang yang kita jual lagi. Tujuannya apa? Mengefisiensi biaya produksi, mengefisiensi orang. Nah, itu berkembang dari 1870 sampai masuk ke industri 3. Industri 3 ini yang dari tahun 1969. Mereka sudah yang namanya mengautomatisasi. Semua dengan mesin. Semua dengan mesin. Tapi mesin itu tetap digerakkan oleh manusia di belakang layar.
Dan sekarang yang kita masuki di negara Indonesia masih industri 4.0, di mana kita sudah menggunakan yang namanya sensor, menggunakan internet, menggunakan jaringan, dan sebagainya. Di Jepang, mereka sudah menggunakan yang namanya industri 5.0. Oke, artinya mereka sudah menggunakan jaringan internet yang sudah jauh lebih bagus, yang mana mereka menggunakan satelit. Oke, salah satu kota di Indonesia yang saya sangat cukup bagus penerapan industrinya itu adalah di Bandung. Kalau teman-teman ke Bandung, semua yang ada di sana itu terintegrasi. Jadi kalau misalnya nih, saya mau mengecek lalu lintas, di sana nanti akan ada sebuah kantor yang mana saya bisa lihat seluruh CCTV yang ada di lalu lintas di sana. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Mereka bisa mengontrol CCTV-nya dari sana. Itu penerapan IoT namanya, Internet of Things. Semua dikontrol dari internet. Kalau teman-teman sadar, sekarang handphone kita juga sudah IoT. Kenapa? Kalau Anda buka Google yang ada di handphone dengan Google yang ada di laptop, itu biasanya kontennya sama. Apa yang saya buka di handphone, itu bisa jadi history di laptop. Karena kenapa? Tersinkronisasi, terhubung. Itulah IoT. Jadi IoT itu akan menghubungkan dari gawai kita ke gawai-gawai yang lain yang kita punya. Nah, tapi sekilas tentang itu dengan revolusi industri. Tapi pertanyaannya teman-teman, sudah siapkah Anda dengan revolusi industri yang akan datang? Kenapa? Dampak buruk yang terjadi adalah dengan adanya revolusi industri, banyak pekerjaan itu akan digantikan. Oke, banyak pekerjaan itu akan digantikan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya nih, dulu zaman saya masih SMA, saya kalau masuk tol itu masih ada orang yang jaga di pintu tol. Bagian khusus untuk mengambil uang ketika saya masuk tol. Benar kan? Tapi di zaman sekarang tidak ada lagi orang di pintu tol itu. Pertanyaannya orang pintu tol itu kemana? Apakah dipecat atau digantikan pekerjaannya? Saya tidak tahu. Contoh yang lain. Di sini ada yang kerja di bank. Ini tadi saya lihat ada si Melva ini. Nah, si Melva masuk. Melva kan kerja di bank di kisaran kan, kalau nggak salah kan. Nah, dulu harus ada teller, harus ada untuk saya mau transfer uang, mau saya untuk kayak mau setor dan sebagainya harus ada orang. Ya kan, harus ada tanda tangan. Sekarang saya mau setor, ya sudah saya tinggal ke ATM saja, nggak usah ada orang. Artinya apa? One day, misalnya 20 atau 30 tahun lagi, bisa nggak pekerjaan orang perbankan itu digantikan? Sangat bisa. Kenapa? Bisnis itu kejam, kawan-kawan. Kalau saya jadi bos, daripada saya meng-hire atau saya memperkerjakan 100 orang, yang mana 100 orang ini sebenarnya bisa digantikan oleh mesin, saya lebih memilih membeli mesin, walaupun mesin itu mahal. Anggap nih, satu mesin harganya 1 triliun. Saya memperkerjakan 100 orang, misalnya saya gaji satu orang itu adalah anggap 5 juta, 5 kali 100, 500 juta. 500 juta saya keluarkan setiap bulan, dibandingkan saya beli satu mesin yang harga 1 triliun, saya lebih memilih beli mesin 1 triliun. Kenapa? Saya hanya keluar uang besar sekali, tapi saya tidak usah gaji dia per bulan. Benar tidak? Ditambah pekerjaan manusia itu, semakin banyak manusia, semakin banyak salahnya. Karena kenapa? Kita manusia, kita adalah makhluk yang tidak luput dari salah. Oke? Artinya apa? Kita manusia masih salah. Tapi kalau mesin, dia belum tentu bisa salah. Karena kenapa? Semua sudah terprogram. Makanya saya lebih memilih mesin. Dan itu yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini, kawan-kawan. Pertanyaannya, nanti kalau Anda sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, Anda yakin Anda bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang Anda mau? Pertanyaannya, apakah ini jadi sebuah berkah atau jadi musibah? Bagi orang yang punya punya background IT, background komputer, ini berkah. Yes, ilmu saya dipakai. Dulu saya di sekolah belajar IT cuma 2 les, sekarang ilmu saya yang 2 les itu dipakai. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti IT, ini akan jadi musibah. Kenapa? Anda jangan membayangkan kalau semua pekerjaan itu tidak bisa digantikan. Even saya guru, bahkan saya guru yang bekerja dengan manusia, mendidik siswa, itu bisa digantikan, kawan-kawan. Padahal orang berpikir, gila, gimana sih guru bisa digantikan? Karena kan dia harus bekerja dengan emosinya anak-anak, bekerja dengan ilmu anak-anak.
bagaimana? Ada yang namanya ruang guru, kawan-kawan. Aplikasi ruang guru sudah mematikan begitu banyak guru. Itu yang terjadi. Oke. Yang terjadi apa lagi? Gojek dengan Grab versus tukang beca. Kalau Anda yang hidup di zaman milenial, yang hidup bersama dengan Gojek dengan Grab, Anda akan hidup bahwasanya dulu pernah Grab dengan tukang beca itu rusuh. Gara-gara apa? Gara-gara tukang beca tidak bisa beradaptasi dengan yang namanya revolusi industri 4.0 ini. Ya kan? Saya cuma bisa jadi tukang beca, saya nggak pandai pakai HP. Nggak mungkin saya masuk ke Grab. Alasan mereka seperti itu. Oke. Itulah yang terjadi. Itu musibah bagi para tukang beca. Tapi bagi para pekerja Grab, Gojek, ojek online, itu jadi berkah. Nah, Anda silakan memilih. Anda mau memilih revolusi industri 4.0 ini sebagai berkah atau sebagai musibah bagi Anda. It's your choice. Nah, ini adalah ketakutan yang terjadi di era sekarang, revolusi 4.0. Yang pertama, unemployment increase. Pengangguran itu meningkat jauh. Bahkan ada studi yang dibuat oleh McKinsey Global Institute di Amerika Serikat. Mereka mengatakan apa? Ada hampir 800 juta pekerjaan digantikan oleh mesin di 46 negara. 800 juta pekerjaan di 46 negara digantikan. Sehingga apa? Karena ada mesin ini, orang tidak akan punya pekerjaan, mereka akan menganggur. Sehingga apa? Karena ekonomi menganggur, saya tidak bisa belanja. Akhirnya karena tidak bisa belanja, perkembangan ekonomi dunia atau perkembangan ekonomi yang misalnya di Indonesia itu akan menurun. Karena ekonomi kita itu bisa bangkit dengan ada yang namanya belanja. Saya belanja ke sini, itu akan menambah devisa negara. Menambah keuntungan bagi negara. Semakin banyak belanja, semakin banyak keuntungan untuk negara. Tapi bayangkan nih, kalau pengangguran, saya nggak punya uang, bisa nggak saya belanja? Nggak akan bisa. Akhirnya apa? Ekonomi di negara Indonesia akan turun. Mata uang tidak berlaku. Itu yang terjadi di Venezuela, bukan Venezuela, Zimbabwe. Di negara Zimbabwe, uang di sana luar biasa. Anda beli satu telur, pakai bermiliar-miliar uang. Satu butir telur, pakai miliaran uang. Bahkan uang di sana udah kayak batu bara, cuma untuk manasi badan. Dibakar-bakar uangnya. Saking tidak berlakunya uang di sana. Karena kenapa? Ekonomi di sana sudah kacau balau, inflasinya sudah tinggi. Oke. Nah, ketakutannya lagi apa? Ketakutannya adalah kita tidak bisa beradaptasi. Saya takut untuk beradaptasi. Kenapa? Orang Indonesia adalah orang yang sangat suka dengan zona nyaman. Kalau saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini, ya sudahlah, saya jalani pekerjaan ini dengan santai, dengan menikmati hasilnya. Padahal ada kesempatan untuk beradaptasi. Sama misalnya dengan saya di dunia manajemen, saya dibayar mahal. Kenapa? Kalau segi gaji, saya pernah dibayar dengan 2 digit. Artinya apa? Hampir di atas 10 juta gaji saya per bulan. Tapi, saya tinggalkan itu malah jadi guru, which is saya dibayar 3 kali lipat lebih rendah dari gaji saya. Oke, karena kenapa? Dunia manajemen itu adalah dunia yang saling menggantikan. One day akan ada ribuan orang manajemen yang lahir dan saya akan digantikan. Kalau saya tidak beradaptasi dengan cari ilmu-ilmu baru, saya akan gagal, saya akan kalah. Benar nggak? Sama yang terjadi dengan generasi X dengan generasi Y. Kenapa lihat orang terkaya sekarang di dunia? Bukan lagi orang-orang yang maksudnya bukan di dunia lah ya, di Indonesia aja kita lihat contohnya. Orang yang terkaya bukan lagi dari orang-orang tua. Masih dipegang oleh PT Jarum, masih dipegang oleh Sampurna, tapi lihat orang-orang baru. Pemilik Tokopedia, William Tanuwijaya. Usianya baru berapa? Usianya baru kayak kalau nggak salah kepala 3 atau kepala 4, 30-an tahun kalau nggak salah. Tapi dia bisa jadi orang di nominal 20 terbesar, orang terkaya dalam waktu yang signifikan, dalam waktu yang begitu cepat. William Hartono, pemilik dari Jarum, dia butuh berapa puluh tahun untuk membangun Jarum, kemudian baru jadi orang kaya. William Tanuwijaya baru bangun Gojek di tahun 2011, oke, 10 tahun sudah jadi salah satu dari 10 orang terkaya. Anda bayangkan.
lebih cepat mana. Makanya orang yang seperti William Tanuwijaya, pemilik Tokopedia ini, yang mana aslinya dari Siantar, asli orang Medan, dia bisa seperti itu karena apa? Dia beradaptasi. Anda tahu pekerjaan dia dulu apa? Adalah orang yang jaga internet, jaga warnet. Tapi dari jaga warnet, dia cari informasi begitu banyak, akhirnya apa? Dia bangun Tokopedia. Makanya sekarang Anda belanja Tokopedia, dia makin kaya. Anda makin miskin, dia makin kaya. Oke, itulah yang terjadi kawan-kawan. Makanya hati-hati. Kalau Anda tidak beradaptasi, Anda akan kalah dengan yang lebih muda. Suatu hari, saya, Rian, maupun teman-teman yang lain yang sudah bekerja, kami akan kalah dengan kalian. Saya pandai ngomong ini, tapi nanti bisa jadi Niko, Bro Jeki, ya kan akan jadi jauh lebih pandai ngomong daripada saya. Pekerjaan saya akan digantikan. Karena apa? Dunia bisnis itu kejam, itu yang terjadi. Oke. Nah, yang terjadi lagi apa? Yang ditakuti adalah banyak bisnis akan bangkrut. Ini terjadi. Dulu saya buat ini tanpa ada COVID ya. Ternyata karena COVID makin banyak yang bangkrut. Makin banyak yang bangkrut. Ini yang terjadi. Bukan hanya revolusi industri 4.0 yang buat bisnis itu bangkrut, tapi hanya gara-gara COVID saja pun banyak bisnis yang bangkrut. Kenapa dengan revolusi industri 4.0 ini banyak industri yang bangkrut? Karena teman-teman, bagi mereka yang tidak beradaptasi, saya bangun sebuah PT ini, tapi PT saya masih menggunakan tenaga manusia. Oke, dibandingkan dengan PT B sebelahnya, yang dia sudah pakai mesin yang jauh 3 kali lipat lebih cepat dari saya. Kalian sebagai customer, Anda lebih memilih perusahaan saya atau perusahaan B? Pasti perusahaan B, karena dia lebih cepat. Semakin cepat dia bisa melakukan sesuatu, semakin banyak yang bisa dia buat. Oke, akhirnya apa? Perusahaan saya akan bangkrut. Itu yang terjadi kawan-kawan. Ya, apalagi ditambah dengan COVID, selesai hidupnya. Makanya saya cukup ada yang saya kecewakan karena ada COVID, tapi ada saya yang cukup bahagiakan karena ada COVID. Oke, yang saya kecewakan adalah gara-gara COVID memang ekonomi kita hancur, tapi gara-gara ada COVID, bumi kita jadi lebih sehat. Sekarang Anda tinggal milih, Anda mau hidup di bumi lebih lama, oke, dengan kondisi yang sehat, atau Anda milih hidup di bumi dengan ekonomi yang kacau balau, tidak ada uang. Sama-sama beresiko sebenarnya, tapi ya itulah teman-teman. Oke. Kurang yang namanya produktivitas dan kualitas hidup. Ini yang terjadi. Karena kita susah beradaptasi, kita hanya di zona nyaman, produktivitas kita jadi melemah. Kualitas hidup kita sesuai hanya dengan pekerjaan kita. Oke. Nah, kehancuran negara. Ini bisa jadi, kawan-kawan, terjadi di negara Zimbabwe tadi. Itu sudah mendekati kehancuran negara karena kenapa? Mata uangnya sudah tidak berlaku. Kejahatan makin tinggi. Itu sudah jadi kategori negara yang kacau. Anda saya suruh tinggal di sana, Anda pun bakal milih 100 kali untuk milih di sana, walaupun dikasih uang begitu banyak kan. Oke. Artinya apa? Inilah ketakutan yang terjadi, kawan-kawan. Saya hari ini, saya hanya menebar ketakutan ke kalian. Supaya apa? Supaya Anda itu siap dengan ketakutan ini. Lantas, sebagai kita yang seorang Buddhis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus takut? Aduh, ya udah deh, saya jadi biku saja. Biku itu kan santai, tinggal menikmati makan siang dan makan sarapan, terus menerima dana, kemudian saya menyebarkan Buddha Dhamma. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya kan? Tidak semudah itu. Anda berpikir bahwa saya biku itu tidak ada beban. Bahkan beban biku itu jauh lebih besar. Anda boleh tanya Bante Abiwaro. Karena kenapa, teman-teman? Setiap hal yang kita lakukan selalu ada dampak positif dan dampak negatif. Anda jangan berpikir jadi biku itu tidak ada pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan biku itu. Oke, jadi jangan berpikir jadi biku itu hanya untuk pelampiasan biar saya nggak bekerja santai-santai. Berarti Anda kalah dari revolusi industri 4.0 ini. Harusnya kita itu sebagai orang yang sudah bergerak di dunia industri ini, kita harus mulai menantang. Oke nih, revolusi udah datang ini, saya siap, saya hajar dia dengan cara apa? Nah, dengan cara ada 4 konsep yang telah saya buat, teman-teman. Live like chameleon, find some problem, don't be a normal person, pray and meditate are your friends. Maksudnya apa, teman-teman? Saya bahas dari nomor 1. Live like chameleon. Chameleon Anda tahu? Bunglon. Bunglon. Ya. Hidup seperti bunglon. Bunglon itu kerennya apa?
Dia adalah orang yang bisa mencari makan dan bisa melindungi diri di setiap tempat. Dengan cara apa? Dengan cara beradaptasi. Oke. Dia kalau misalnya jumpa musuh, dia akan berlindung. Ketika saya jumpa dengan yang namanya revolusi industri 4.0 yang saya tidak tahu, saya akan berlindung. Berlindung dari apa? Berlindung dari orang yang memang punya kapabilitas yang lebih pintar dari saya. Misalnya nih, saya adalah orang baru di perusahaan. Oke, saya adalah orang baru di perusahaan. Saya tentu nggak punya backing, nggak punya orang-orang penting yang bisa membantu saya. Tiba-tiba ada masalah, saya akan bingung. Nah, sebagai seorang bunglon, apa yang harus saya lakukan? Oke deh, awal pertama saya masuk di perusahaan karena saya nggak punya orang yang bisa membantu saya cari orang yang bantu saya. Saya kenalan dengan setiap orang. Karena apa? 1.000 orang yang saya ajak kenalan, minimal ada 100 yang jadi teman kamu. 100 orang yang jadi teman kamu, minimal ada 10 yang akan bantu kamu. 10 orang yang bantu kamu, bisa jadi ada 1 orang yang akan benar-benar setia dengan kamu. Itulah yang namanya hidup, teman-teman. Oke, itu yang namanya hidup. Artinya apa, teman-teman? Ada seleksi. Itulah tujuan kita, beradaptasi. Dengan ada revolusi industri 4.0, ini kita harus tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kita. Jangan karena lingkungannya saya tidak suka, aduh ya udah deh, saya keluar dari lingkungannya. Saya nggak suka dunia muda-mudi, saya nggak suka dengan Buddha Dhamma, ya udah deh saya keluar dari Buddha Dhamma, saya cabut KTP saya nggak lagi agama Buddha. Itu terlalu, apa ya, kalau mau saya bilang, terlalu pendek pemikirannya. Karena kenapa, teman-teman? Kita harus adaptasi. Apa yang benar, kita ikuti. Apa yang salah, kita ajarkan supaya dia jadi benar. Itu namanya adaptasi. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, one day Anda itu akan jadi pemimpin. Saya percaya setiap orang itu akan jadi pemimpin. Yang laki-laki minimal jadi pemimpin keluarga, yang perempuan minimal akan jadi pemimpin bagi anak-anaknya. Ya kan? Anda suatu hari akan jadi pemimpin. Lantas apa yang pemimpin itu lakukan? Pemimpin itu akan selalu hidup yang namanya masalah. Pasti. Tidak ada pemimpin yang tidak hidup dengan masalah. Oke? Tapi masalah bagi pemimpin jangan dijadikan momok. Jangan dijadikan ketakutan. Masalah bagi pemimpin itu bisa jadi peluang usaha. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu contohnya. Nah, peluang usaha ini bisa dari apa? Jadi kompetensi Anda. Kompetensi ini bisa lahir karena sebentar, nggak nampak ini. Reputasi. Saya ambil contoh nih. Gojek. Saya ambil contoh Gojek aja, karena saya memang begitu tahu Gojek, karena saya memang begitu ngefans sama William Tanuwijaya ini. Memang dia gila sih sebenarnya. Oke. Dia melahirkan Gojek gara-gara apa sih? Gara-gara satu aja sih, karena masalah. Masalahnya apa? Saya dulu, di zaman kecil, saya nggak percaya Gojek apapun itu. Saya mau kemana-mana, saya lebih percaya angkot daripada percaya Gojek. Padahal Gojek itu lebih aman, dia tinggal langsung antarkan kalian ke satu tempat. Sedangkan kalau naik angkot, kalau dulu kan saya mau ke Medan naik angkot tuh mau 3-4 kali baru sampai ke tujuan, ribet. Akhirnya apa? Si William Tanuwijaya ini melihat itu sebagai sebuah masalah. Orang mau kemana-mana susah. Itu masalah. Tapi masalah itu dia buat jadi peluang usaha. Oke deh, kayak mana kalau misalnya saya buat sebuah aplikasi yang bisa membantu orang supaya bisa kemana-mana. Terus saya buat orang itu bisa tanpa keluar rumah, bisa belanja. Lahirlah Gojek. Oh, tapi yang berpikir Gojek itu lahir langsung sukses. Itu nggak mungkin, kawan-kawan. Setiap usaha baru yang lahir, itu adalah bibit untuk hancur. Awal-awal kehancuran. Kenapa? Gojek pertama lahir harus kena yang namanya begitu banyak pasal. Pasal karena buat orang kehilangan pekerjaan lah, banyak dituntut inilah, tuntut itulah, orang banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sampai harus ada izin yang dibuat pemerintah bahwa saya Gojek itu boleh berjalan asal ada ini. Seperti itu. Artinya apa? Dulu Gojek itu lahir begitu banyak masalah. Tapi setelah jadi peluang usaha dan bisa diselesaikan oleh si William Tanuwijaya itu, akhirnya kita tahu kompetensi William Tanuwijaya itu luar biasa. Patut diacungi jempol. Makanya saya bilang dia gila dalam kategori yang positif. Dia punya kompetensi yang sangat luar biasa sehingga membuat Gojek itu lahir. Nah, setelah dia punya kompetensi, akhirnya apa? Reputasi dia terkenal. Akhirnya dia dikenal orang. Beda kalau Anda disuruh milih, oke, Anda lebih memilih menjadi keren seperti Atta Halilintar yang terkenal
atau dibandingkan dengan Anda terkenal seperti si Jokowi deh misalnya, Anda lebih memilih mana? Ini saya nggak bicara politik ya, teman-teman. Tapi misalnya kalau Anda disuruh memilih untuk punya reputasi yang terkenal, which one you choose? Yang mana yang kalian pilih? Menjadi Atta Halilintar yang terkenal atau menjadi presiden yang terkenal? Siapa yang lebih memilih menjadi seperti Atta Halilintar? Ya nggak salah, saya nggak ada bilang salah ya. Siapa yang lebih memilih terkenal seperti Atta Halilintar? Oke, saya lihat dulu. Tadi si Niko angkat tangan, tapi nggak jadi nih kayaknya. Takut dibully kayaknya. Teman-teman, saya tidak membuli siapapun ya. Siapapun kalian, itu hak kalian. Saya hanya akan menanggapi sesuai dengan saya. Kalau kalian sesuai dengan kalian, silakan. Oke, yang sesuai Atta Halilintar ada? Nggak ada. Oke, Niko. Bagus. Saya setuju dengan si Niko. Siapa yang lebih setuju terkenal seperti cara Jokowi? Seperti si Jokowi. Oke, Bro Rian. Nggak ada lagi ya. Sisanya nggak mau terkenal, saya mau jadi orang biasa-biasa saja. Yang hidup malu sudah tuh. deh. Iya, mungkin malu ya kan. Ya udah deh, yang penting saya bisa makan, bisa tidur dengan tenang, selesai lah ya kan. Teman-teman, setiap orang bisa terkenal dengan target. Benar nggak? Setiap orang punya reputasi, tapi targetnya berbeda-beda. Oke? Targetnya adalah apa? Mungkin si Niko dia ingin terkenal seperti Atta Halilintar karena bagi dia Atta Halilintar itu keren. Dia punya begitu banyak hal yang bisa dia beli. Tapi seperti Jokowi yang gajinya mungkin lebih kecil dari si Atta Halilintar, dia bisa dikenal karena kenapa? Dia punya karya yang bisa diberikan ke Indonesia misalnya. Akan ada orang-orang seperti itu. Makanya salah satu alasan saya keluar dari sebuah industri, keluar dari perusahaan saya dulu, sehingga menjadi guru, karena saya mengejar yang namanya reputasi. Reputasi apa? Saya tidak mengejar yang namanya uang lagi. Yang saya kejar adalah reputasi. Reputasi seperti apa? Reputasi seperti ini. Misalnya nih, saya mengajar siswa saya. Ada 30 siswa saya. 30 tahun lagi, siswa saya ternyata sudah sukses. Dan dia kembali ke sekolah dan dia mengatakan ke saya, Lause, karena Lause dulu mengajarkan saya, akhirnya saya bisa sukses. Wah, reputasi itu benar-benar membuat Anda itu bangga. Itu yang saya kejar. Makanya, kalau saya sudah melakukan seperti itu, saya mengejar reputasi itu, saya akan all in. Saya akan keluarkan semuanya. Apa yang saya punya, saya keluarkan. Karena kenapa? Murid-murid saya itu yang akan saya buat sukses, sehingga dia akan mengenal saya sebagai orang yang hebat nantinya. Oke, apakah saya gila hormat? Yes. Saya gila hormat, tapi gila hormat dengan cara positif. Ingat, teman-teman, sesuatu hal yang negatif itu bisa kita ubah jadi positif tergantung dengan pola pikir. Seseorang yang gila hormat itu memang hal yang bagus kalau memang kita menjalankan itu dengan pandangan yang benar secara Buddhis. Pandangan yang benar, pikiran yang benar. Bukan orang yang gila hormat dengan cara yang salah. Oke? Nah, sampai di sini mengerti ya tentang konsep Gojek itu ya. Jadi William Tanuwijaya itu, Tokopedia. Kok jadi Gojek? Gojek itu si Ahmad Zaki kalau nggak salah. Nah, si Tokopedia si Gojek ini punya masalah itu yang jadi peluang usaha jadi kompetensi dan jadi reputasi. Oke, dari masalah-masalah itu. Nah, sekarang silakan Anda munculkan masalah di hidup Anda. Apa masalah yang Anda hadapi sekarang? Jadikan peluang. Contoh, ini masalah yang baru terjadi di saya. Sebenarnya saya hampir gagal untuk ngisi di Metiko atau di GMB Asar ini karena kenapa? WiFi rumah saya mati. Saya panik luar biasa, PPKM tidak bisa kemana-mana, kuota juga di rumah saya seperti hidup di hutan, lambatnya luar biasa. Ini masalah ini. Masalah. Akhirnya apa? Saya mau buat jadi sebuah peluang usaha. Peluang usahanya apa? Saya mau buat seperti sebuah power bank, tapi untuk kuota. Kalau dulu kan kita berpikir power bank itu hanya untuk handphone, untuk ngecas handphone kita. Tapi bisa nggak power bank itu kita buat jadi untuk mengisi kuota. Jadi saya dari sebuah WiFi, saya simpan sinyalnya itu di sebuah alat, oke, simpan sebanyak mungkin. Kemudian nanti kalau misalnya saya nggak ada kuota, saya tinggal colok, sudah ada sinyal. Pernah nggak ada yang buat itu? Saya yakin tidak ada. Tapi kalau Anda buat, Anda bisa sukses tidak? Bisa. Jadi bagi Anda yang pandai IT, silakan dipikirkan bagaimana buat power bank kuota, dan jangan lupa ide itu Anda dapat dari saya, minimal saya dapat persen. Oke, bercanda ya kawan-kawan. Artinya apa? Di sini yang saya tunjukkan adalah peluang usaha yang bisa muncul karena apa? Karena ada namanya masalah. Oke, mengerti teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Jangan jadi orang normal.
Kenapa? Orang normal akan menjalankan sesuai yang dikodratkan, sesuai dengan yang dijalankan. Kalau kita yang berhidup di zaman yang berbeda, kita harus berbeda. Berbeda apa teman-teman? Berbeda seperti ini. Kalau misalnya orang berpikir kalau misalnya jadi YouTuber itu keren, ya udah, saya akan cari pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan YouTube, tapi bukan YouTuber. Yaitu apa? Saya buat sebuah aplikasi yang sama persis seperti YouTube, kemudian saya keluarkan itu. Saya pancing orang untuk buat video di sana. Mana yang lebih sukses? Anda jadi YouTuber atau orang yang membuat YouTube itu sendiri? Pasti orang yang membuat YouTube itu sendiri. Oke. Bagaimana supaya kita bisa berpikir berbeda? Ya sama seperti koin. Anda lihat sebuah koin itu jangan lihat hanya di satu sisi, tapi lihat di sisi yang lain. Contoh yang lain. Anda pernah dengar istilah mens sana in corpore sano? Mungkin sebagian pernah dengar, tapi mungkin sebagian sudah lupa artinya apa. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Benar kan? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Siapa yang setuju? Oke. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana dengan orang gila? Orang gila jiwanya tidak sehat, tapi coba Anda dipukul orang gila, sakitnya luar biasa. Kenapa? Saya nggak pernah jumpa orang gila yang depan rumah saya itu masih hidup sampai sekarang, nggak pernah sakit, nggak pernah stres, masih kuat, masih sehat, nggak pernah kesakit-sakitan. Karena kenapa? Jiwanya tidak sehat, tapi fisiknya sehat. Artinya yang seperti itu tidak sesuai lagi, nggak normal. Saya berpikirnya sampai seperti itu. Bahkan ya, ucapan selamat ulang tahun itu kan normal kan? Bagi saya itu nggak normal. Kenapa? Bagi saya itu nggak normal. Ucapan selamat ulang tahun nih, misalnya saya ucapkan selamat ulang tahun ke Chandra, ya itu kan hal normal kan? Tapi saya nggak normal. Saya nggak akan bilang ucapan selamat ulang tahun. Saya akan ucapkan lebih berbeda. Turut sedih atas kehilangan 1 tahun usiamu. Kenapa? Saya katakan seperti itu, kalau kita ulang tahun, usia kita berkurang 1 kan sebenarnya kan, konsepnya kan. Usia kita berkurang 1, saya usia 26 lah misalnya. Saya ulang tahun nih, usia jadi 27. Akhirnya berkurang 1 usia saya, semakin dekat dengan yang namanya kematian. Masa saya makin dekat dengan kematian saya beri selamat? Benar tidak? Si Bro Chandra sudah dekat dengan kematian misalnya karena berkurang 1 tahun, masa saya ucapkan selamat? Kan sedih harusnya kan. Ini sudah dikasih selamat, dikasih kue, dikasih hadiah lagi, seperti diberi begitu senang kalau ada kawannya pergi gitu. Makanya di sini teman-teman, saya bukan break the rules. Saya bukan orang yang orang berpikir normal seperti itu, saya orang yang berbeda, enggak. Tapi saya lebih suka mencerna dari hal yang berbeda, pola pikir yang berbeda, seperti itu. Oke. Ya sebenarnya nggak salah juga saya ucapkan selamat ulang tahun, karena jangan tiba-tiba gara-gara saya ucapkan selamat ulang tahun Stefani, terus saya ganti turut berduka cita atas berkurangnya 1 tahun usiamu Stefani, saya ditampar Stefani, kan salah juga yang namanya itu ya kan. Itu namanya tidak bijaksana juga. Lihat-lihat juga dengan siapa kita berbicara. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, apa maksud jangan jadi orang yang normal? Otak kita sebenarnya, ini selalu saya bawa di setiap sesi saya mengajar. Jadi sebenarnya otak kita itu ada 3 bagian. Kita akan tahu yang namanya otak kiri dan otak kanan. Memang benar. Kita punya yang namanya otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengontrol bagian kanan, otak kanan mengontrol yang bagian kiri. Tapi sebenarnya di lapisan otak kita ada 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya otak reptil. Otak reptil ini ada di makhluk-makhluk hidup seperti reptil dan manusia. Fungsinya apa? Fungsi dari otak reptil ini adalah bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya apa? Makan, minum, lari. Lari juga termasuk bertahan hidup. Dan memperbanyak keturunan. Ini adalah fungsi dari otak reptil. Oke, jadi kalau Anda lapar, kalian makan, nah itu kalian menggunakan otak reptil. Yang mengontrol itu adalah otak reptil. Kemudian ada otak yang kedua. Otak yang kedua adalah otak limbik atau otak mamalia. Otak mamalia ini adalah otak yang sudah mengontrol yang namanya perasaan. Oke, otak yang sudah mengontrol yang namanya perasaan. Jadi teman-teman, kalau Anda bayangkan seperti hewan, misalnya nih ada cicak. Mohon tidak ditiru tapi ya teman-teman. Misalnya cicak, terus cicaknya baru bertelur.
terus Anda matikan anaknya di depan induknya, apa yang terjadi? Cicaknya akan biasa aja kan? Induk cicaknya akan biasa aja, dia tidak akan ya berespon apapun. Karena kenapa? Mereka tidak ada yang namanya otak mamalia. Bahkan buaya saja dia bisa memakan telur anaknya sendiri kalau memang sudah lapar. Karena kenapa? Mereka tidak punya namanya otak mamalia. Berbeda dengan makhluk-makhluk mamalia seperti anjing dan kucing. Di sini siapa yang punya anjing atau kucing? Oke, saya mau coba tanya si Marcel deh. Marcel boleh dibuka suaranya, Marcel? Ya kok, Anjing kamu pernah melahirkan tidak? ah, Anjing anjing kamu pernah melahirkan? cowok kok, Hah? cowok kok, cowok. Cowok. Oh, cowok ya. Siapa? Oh, sorry, saya ganti pertanyaan. Siapa di sini anjingnya yang pernah melahirkan? Ada nggak? Karena kita belajar kasus ini sekarang. Saya lihat dulu. Nggak ada. Karena saya memang nggak pelihara anjing, jadi makanya saya mau tahu dari pola pandang orang yang punya anjing. Nggak ada ya. Bayangkan nih, bayangkan sendiri lah ya. Misalnya Anda punya anjing betina, oke? Dia melahirkan, ya. Dia melahirkan beberapa anak anjing baru lahir. Coba Anda pegang anak anjingnya. Anda langsung pegang anak anjingnya baru lahir nih. Anda langsung pegang anak anjingnya. Apa yang dilakukan si induknya? Anda akan pasti digigit. Walaupun Anda adalah majikannya, Anda akan digigit. Karena kenapa? Mereka sudah punya yang namanya otak mamalia yang mengontrol yang namanya perasaan. Oke? Nah, otak yang ketiga, inilah otak yang kita punya, otak manusia beserta dengan yang namanya simpanse atau sejenis kera, yaitu otak neokortex. Nah, otak neokortex ini adalah otak yang memang sudah mengontrol kita supaya kita sudah lebih rasional, sudah bisa lebih berpikir. Oke. Nanti saya akan kasih tahu fungsinya apa. Tapi setelah saya jelaskan ini, di antara tiga otak ini, mana yang menurut teman-teman yang paling bahagia? Paling bahaya. Di antara tiga otak ini, mana menurut kalian yang paling bahaya? Kalau menurut Bro Rian? Yang emosi ya, Pak? Yang emosi, berarti yang mamalia ya? Oke. Ada yang mengatakan bahwa otak reptil itu lebih berbahaya? Silakan angkat tangan. Oke, ada juga sebagian. Nah, teman-teman, di antara tiga otak ini, yang paling berbahaya, seperti kata Bro Rian, otak mamalia paling berbahaya. Kenapa itu yang paling berbahaya? Kenapa dia yang paling berbahaya? Karena, teman-teman, ketika otak mamalia sudah diracuni, seluruh fungsi otak itu akan punah. Seluruh fungsi otak itu akan kalah. Dia tidak akan lagi bisa berpikir dengan benar, dia tidak akan lagi tahu yang namanya makan, minum. Makanya kalau Anda yang pernah galau, saya yakin Anda yang sudah pernah merasakan yang namanya patah hati, Anda akan pernah merasakan yang namanya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi. Karena kenapa? Otak mamalia Anda sudah diserang, otak reptil Anda mati. Anda tidak lagi tahu yang mana yang benar dan salah, makanya banyak orang yang patah hati berakhir dengan kematian. Karena neokorteksnya mati, reptilian brain-nya mati. Hati-hati kawan-kawan. Nah, kenapa terjadi yang pemerkosaan dan sebagainya? Karena yang terjadi adalah otak reptilnya itu menguasai fungsi otak. Otak lindiknya itu, otak mamalia dan otak neokorteksnya itu mati. Karena kenapa? Dia cuma tahu adalah apa? Saya melakukan hal tersebut, saya tidak peduli dengan perasaan orang lain, saya tidak tahu itu benar atau salah. Itulah kenapa terjadi yang namanya pemerkosaan. Makanya hati-hati teman-teman. Kalau Anda sudah bisa mengontrol yang namanya fungsi otak ini, revolusi industri 4.0 ini Anda bisa kuasai sebenarnya. Oke. Jadi kalau ada ketakutan karena hal tersebut, ya udah jangan terlalu pakai mamalia, pakai neokortex. Nah, fungsi neokortex apa? Berpikir logis, kemudian analisis, berpikir rasional, pengontrol perasaan, itulah fungsi dari neokortex. Belajar hal baru. Jadi ketika kita belajar hal baru, kita lagi menggunakan neokortex. Pertanyaannya, ini kan yang punya bukan hanya kita, yang punya juga ada simpanse. Lalu apa bedanya simpanse sama kita dari fungsi otak? Secara otak berarti kita sama dong sama kera. Anda mau disebut sebagai kera? Toh otak kita sama, ya kan? Pasti nggak mau, karena manusia punya hal yang lebih berbeda lagi, kawan-kawan. Punya hal apa itu yang berbeda? Manusia punya yang namanya neokortex prefrontal. Ini yang hanya yang dipunya oleh manusia.
Anda nggak usah ingat istilah ini. Istilah ini karena tidak akan Anda pelajari dimanapun. Saya juga tidak belajarnya di dunia pekerjaan, tapi saya dulu belajar ini di memang dunia psikologi. Nah, neokortex prefrontal ini apa? Ini adalah seperti otak kecil yang ada di tengah otak kita, di tengah, pas tepat di jidat kita. Jadi dia seperti mata tiga yang kalau Anda lihat di sinetronnya Sung Gokong ada dewa mata tiga, itu beneran ada. Tapi tidak dalam bentuk mata, tapi memang ada fungsinya. Oke, fungsinya apa teman-teman? Melihat apa yang terlihat. Oke, melihat apa yang terlihat. Jadi, misalnya nih, Anda lihat di depan saya ini sudah ada pulpen. Oke, ini berarti Anda sudah menggunakan neokortex prefrontal. Oke, yang kedua, melihat apa yang belum terlihat. Contoh, oke, misalnya nih di rumah Bro Handoko sekarang lagi gelap, Menurut Bro Handoko apa yang bakal terjadi, Bro Handoko? Lihat, tiba-tiba langitnya gelap ini. Tiba-tiba langitnya gelap, awan tiba-tiba gelap. Menurut Bro Handoko apa yang bakal terjadi? Mungkin hujan. Artinya apa? Dengan Bro Handoko sudah mengatakan akan bakal hujan, artinya Bro Handoko sudah menggunakan neokorteksnya. Dia sudah bisa melihat apa yang belum terlihat. Dengan kata lain, Bro Handoko bisa meramal. Ya kan? Bisa meramal. Makanya ilmu meramal itu seperti itu, melihat aja apa yang belum terlihat. Dilihat dari apa? Dari alam dan sebagainya. Yang ketiga, melihat apa yang tidak terlihat. Ini kita tidak bicara setan, hantu dan sebagainya. Melihat apa yang tidak terlihat adalah seperti ini. Misalnya nih, ini pulpen. Saya simpan itu ke dalam kantong saya. Saya yakin dengan 100% Anda akan masih bisa menebak apa yang di kantong saya. Artinya apa? Padahal sudah tidak terlihat, tapi Anda masih bisa menebak. Oke, itu contohnya. Dan yang terakhir, melihat apa yang belum pernah ada. Ini yang susah, kawan-kawan. Melihat apa yang belum pernah ada. Maksudnya apa? Ini pulpen. Kalau saya tanya Misela, boleh dibuka suaranya Misela? Ya kok, Ini fungsi pulpen ini untuk apa? menulis. Menulis. Bisa nggak kamu fungsikan pulpen untuk hal lain yang unik? Hal lain yang unik. Nggak bisa. Hal lain, fungsi lain selain menulis. Oh, kalau nggak bisa berarti si Misela belum menggunakan neokortex prefrontal dia. Nah, seperti itu istilahnya. Karena kenapa? Ini adalah alat tes sebenarnya. Kalau saya akan mengatakan seperti ini. Ini pulpen, fungsinya untuk menulis. Bisa nggak saya pakai pulpen untuk fungsi yang lain? Bisa. Oke, pulpen untuk menulis, atasnya saya taruh kipas. Jadi sambil saya nulis, saya kedinginan. Itu bakal jadi peluang usaha tidak? Bakal jadi peluang usaha. Karena kenapa yang terjadi adalah gitu. Kalau Anda dulu beli pensil, pensil itu ada pensil, ada penghapusnya. Tujuannya apa? Biar kita hemat. Daripada saya harus beli pensil, beli penghapus lagi, mending saya beli pensil ada penghapus. Nggak keluar uang banyak. Akhirnya apa? Orang akan cari yang seperti itu. Kalau misalnya saya buat pulpen, terus kalian pulpen ini bisa saya gunakan untuk sebagai pointer. Akan dicari orang. Atau pulpen yang bisa saya pakai untuk telepon. Dicari orang tidak? Dicari orang, walaupun Anda dikira gila ya kan. Awal-awal Anda dikira gila ya kan. Masa pensil untuk telepon? Tapi lambat kelamaan, Anda akan dianggap sudah membuat hal yang unik dan Anda bisa dapat peluang usaha di sana. Seperti itu caranya, bagaimana kita melihat apa yang belum pernah ada. Makanya jangan jadi orang normal. Orang normal tidak akan bisa melihat seperti ini. Orang yang tidak normal akan bisa melihat hal-hal yang tidak normal. Ya kan? Pensil kok bisa nelepon, kan aneh. Dulu orang akan aneh, lihat jam tangan kok bisa nelepon. Gila tuh orangnya. Tapi sekarang lihat, di mana-mana jam tangan yang mahal adalah jam tangan yang bisa nelepon. Peluang usaha. Ya kan? Handphone itu salah satu. Dulu orang zaman dulu, saya lupa, saya pernah baca satu artikel, handphone itu kalau layar sentuh itu dikira aneh. Oke. Rasanya ada yang dipencet-pencet itu lebih seru katanya. Nah, sekarang lihat, HP semakin tipis layarnya, semakin sedikit samping-sampingnya itu semakin mahal. Makanya hati-hati teman-teman. Ini kita sedang melatih bagaimana kita melihat apa yang belum pernah ada. Nah, ini yang saya sangat suka. Setelah kita menggunakan neokortex prefrontal tadi, lantas kita masuk ke solusi terakhir.
Tadi kan kita sudah beradaptasi, sudah belajar bagaimana jadi pemimpin, sudah berpikir tidak normal. Oke, sekarang kita masuk ke teori terakhir, oke, atau solusi terakhir, yaitu jangan lupa berdoa dan jangan lupa meditasi. Kenapa? Buddha mengatakan, apa sih yang kita dapatkan dari meditasi? Sebenarnya nggak ada. Tetapi biarkan saya memberitahu apa yang saya lepaskan dari bermeditasi. Kemarahan, kecemasan, depresi, rasa tidak aman, ketakutan akan tua dan kematian. Ini yang terjadi. Jadi dengan meditasi Anda nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak seperti di zaman Buddha yang kalau kita meditasi, Anda dapat ilmu-ilmu, ya kan, bisa dapat ilmu-ilmu yang gaib, magis dan sebagainya. Susah di masa sekarang. Artinya apa? Dengan kita meditasi sebenarnya kita melepas kecemasan kita. Bayangkan seperti orang yang membangun sebuah startup, perusahaan startup seperti Gojek, Tokopedia dan kawan-kawannya. Mereka itu di titik awal, mereka itu karena stres, pusing luar biasa. Nah, cara yang mereka lakukan apa? Menenangkan diri. Oke, menenangkan diri dengan cara apa ya? Mungkin meditasi, bertemu dengan orang lain yang bisa memberikan ketenangan bagi mereka. Tujuannya apa? Supaya bisa melepaskan. Makanya orang yang galau sebenarnya solusinya gampang, kawan-kawan. Kalau Anda galau, solusinya cari yang baru. Oke, dengan cara apa? Tenangkan diri dulu, baru bisa dapat ilmu itu. Karena dulu saya berpikir gitu, aduh, saya galau ini. Ya udah deh, saya gimana biar si A ini mau sama saya deh. Saya santet dia. Contohnya gitu ya. Yang terjadi adalah apa? Muncul dendam. Tapi kalau misalnya saya galau ini, saya meditasi. Ayo udah deh, setelah saya meditasi ternyata masih banyak ikan-ikan di laut yang muncul di pikiran saya. Ya udah, saya coba cari yang lain. Itu akan datang. Saya alami sendiri. Kalau saya stres, yang saya lakukan adalah saya berdiam diri. Saya bukan hanya meditasi, karena meditasi bagi saya yang duduk bersila, saya agak susah. Tapi cara saya adalah apa? Saya jalan ke tempat-tempat yang tenang, yang tidak ada manusianya sama sekali, ke hutan-hutan. Di situ saya cari ketenangan, supaya saya bisa melepas. Makanya, lihat teman-teman, kita dapat ide kebanyakan bukan pada saat kita lagi stres. Kita dapat ide pada saat kita lagi di momen-momen yang tidak pas. Contoh, saya lagi di toilet, ya kan? Lagi di toilet, lagi buang air besar, tiba-tiba muncul ide. Karena kenapa? Di saat kita di toilet, lagi buang air besar, kita melepas. Sambil melepas hal yang tidak bagus di tubuh kita, melepas pikiran yang ada. Ide datang. Oke. Makanya di Dhammapada Appamada Wagga di ayat ke-27 dikatakan apa? Jangan terlena dengan kelengahan. Jangan terikat dengan kesenangan indria. Orang yang waspada dan rajin bersamadi, mereka akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kawan-kawan. Makanya sering-seringlah buat kelas meditasi buat Anda-Anda yang sering ke wihara. Itu pun kalau Anda tertarik. Nah, ini saya skip dulu. Nah, sekarang Anda dihadapkan dengan ketakutan revolusi industri 4.0. Nasib Anda sekarang tergantung dengan Anda. Oke, nasib Anda sekarang tergantung dengan Anda. Apapun yang terjadi dengan hidup Anda di revolusi industri nanti akan datang, itu bergantung dengan Anda. Oke, bergantung dengan apa? Bergantung dengan tindakan atau perbuatan yang Anda lakukan sekarang. Kalau perbuatan Anda malas-malasan, nasib Anda akan sudah tahu. Nah, perbuatan ini datang dari mana? Perbuatan itu datangnya dari keputusan. Keputusan itu datang dari mana? Dari pikiran atau perasaan. Pikiran perasaan ini datang dari mana? Dari kata-kata. Maksudnya apa? Saya ambil kasus seperti ini. Misalnya si A, anggaplah namanya adalah si Anto. Anto pacaran dengan seorang dokter yang sangat sukses, namanya adalah Susi. Oke, si Anto pacaran dengan si Susi. Suatu hari, si Susi, dia harus meninggalkan si Anto karena si Anto harus bekerja di luar, yang mana tempat dia itu sinyalnya susah sekali dicari. Oke, jadi si Susi sama Anto pacaran, si Anto itu ibarat dapat tugas untuk ke tempat lain yang mana sinyalnya susah. Komunikasi pakai handphone juga nggak bisa. Nah, akhirnya singkat cerita pergilah si Anto. Ternyata sampai di sana, si Anto kurang ajar. Si Anto rupanya mencari pacar baru. Sebutlah namanya adalah Mawar. Karena biasa Mawar itu adalah nama-nama yang jahat, biasanya. Ya kan? Oke. Anto, Susi, dan Mawar, misalnya. Si Anto pacaran dengan si Susi, tapi dia pergi
memancarnya si Mawar lagi di pulau yang lain. Tapi karena si Susi nggak dapat kabar nih, saya cemas ini. Aduh, si Anto nanti gimana ya? Ya udah deh, saya susul deh si Anto. Pergilah si Susi ke pulau tersebut. Ternyata begitu terkejut dia ketika sampai di pulau tersebut. Dia lihat si Anto ternyata sudah bersama si Mawar, dan ternyata si Anto sudah mengirimkan surat undangan. Wahai Susi, pas sekali kamu datang. Sekaligus datanglah ke pesta pernikahanku dengan si Mawar. Oh, Anda sebagai Susi, apa yang Anda lakukan? Anda akan stres luar biasa. Berpikir bahwasannya bisa ke sana berjumpa dengan pasangan, ternyata Anda malah jumpai, Anda melihat pasangan Anda dengan orang lain. Stres luar biasa. Kemudian Anda, karena Anda stres, Anda pergi ke bir. Anda pergi minum bir di sebuah kafe. Muncullah sebuah kata-kata. Gila ya, saya sudah pacaran lama-lama dengan si Anto, gara-gara pekerjaan dia jadi pacaran sama orang lain. Muncul kata-kata. Akhirnya apa? Dia stres. Dengan ada kata-kata itu, dia stres. Minum lagi birnya. Oke, setelah dia minum mabuk, besok baru bangun. Setelah dia bangun, apa yang terjadi? Muncul lagi kata-katanya. Gila ya. Saya sudah pacaran, sudah lama, tapi gara-gara pekerjaan itu, dia jadi harus pacaran sama orang lain. Minum lagi. Berulang-ulang terus kata-kata itu, apa yang terjadi? Akan mempengaruhi pikiran dan perasaan dia. Akhirnya, pada satu hari, muncul kata-kata itu, gila ya. Saya lagi membanting tulang, mau cari pekerjaan di sini, terus tiba-tiba malah lihat dia kayak gitu. Saya lihat ada botol bir, ada pasangan saya, pas lagi lewat. Kemudian saya lihat lagi ada botol bir, ada pasangan saya. Apa yang saya lakukan? Saya ambil botol bir saya lempar kepala pasangan saya, mantan pasangan saya itu. Jadi si Susi melempar botol bir itu kepada si Anto. Singkat cerita, akhirnya si Susi dipenjara. Muncullah ketika dia dipenjara sebuah kata-kata lagi. Gila ya. Gara-gara si Anto, saya udah pacaran lama-lama, saya akhirnya dipenjara. Akhirnya dia lihat ada spray di tempat tidur dia di penjara, ada gantungan. Ada spray, ada gantungan. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bernasib akan bunuh diri. Happy ending. Nasibnya bagaimana? Nasibnya tragis, kawan-kawan. Berakhir dengan kematian. Karena kenapa? Dipengaruhi oleh kata-kata. Dipengaruhi oleh kata-kata dia. Gila ya, 5 tahun pacaran, atau 10 tahun pacaran, tiba-tiba pacaran dengan orang lain, mempengaruhi pikiran dan perasaan. Sehingga apa? Mengambil keputusan, akhirnya dia ambil keputusan, saya lempar botol itu. Akhirnya apa? Perbuatan dia harus dia tanggung sendiri. Pekerjaan dia harus kehilangan pekerjaan, dan dia juga harus kehilangan yang namanya pasangan dia. Nasibnya tragis. Tapi misalnya nih, kalau dengan kasus yang sama, oke, ada orang ketiga juga, si Anto dengan si Siti pacaran, kemudian berjumpa dengan si Mawar, bisa nggak si Siti nasibnya berbeda? Tidak bernasib bunuh diri. Bisa, perbaiki kata-katanya. Jangan lagi gila ya, pacaran lama-lama, akhirnya dia jalan sama orang lain. Kita ganti kata-kata, jangan apa? Untung saya pacaran sama dia baru sebentar. Coba sudah menikah baru dia kayak gitu. Apa nggak pusing saya? Gara-gara kata-kata untung itu, pikiran perasaan jadi lebih tenang. Keputusan jadi lebih stabil. Tindakan perasaan, perbuatan dia jadi lebih enak. Dan nasib dia jadi lebih bahagia. Itu yang harusnya kita lakukan. Untung ada revolusi industri 4.0. Harusnya itu kalau nggak ada itu, saya nggak bisa beradaptasi. Saya akan bekerja seperti biasa. Untung ada itu. Kecelakaan, untung saya kecelakaan. Kalau saya kecelakaan, nggak ada kecelakaan, saya mungkin nggak pandai naik motor. Misalnya, kecelakaan tiba-tiba patah kaki satu. Untung masih patah kaki satu, nggak dua-duanya. Patah kaki dua-duanya, untung masih dua-dua, tangan saya masih aman. Sudah patah tangan, patah kaki, untung saya masih hidup. Memang orang Indonesia banyak untungnya memang. Ya kan? Itulah yang teman-teman harus pahami. Makanya, ini yang teman-teman harus lakukan setiap pagi baru bangun tidur. Oke? Tentukan siapa diri Anda dari kata-kata Anda, tentukan siapa Anda, di mana Anda tinggal, dan teman Anda siapa, dan hari-hari apa yang Anda lalui. Karena teman-teman, kata-kata yang akan muncul di hari Anda akan memotivasi Anda untuk memulai sebuah kegiatan. Oke? Kalau misalnya saya bangun pagi, kerja, saya langsung di dalam pikiran saya mikir, aduh, bangun pagi lagi. Aduh, mau kerja ini lagi.
otomatis mood saya apa? Gak akan enak, ya kan? Tapi bayangkan kalau saya bangun pagi, yes, saya masih bisa hidup, saya akan kerja dengan maksimal, akan menentukan siapa saya, teman saya, di mana saya, dan hari apa yang saya lalui. Saya akan jadi menikmati hari-hari yang saya lalui. Kalau kata-kata yang saya tanamkan ke otak saya itu bagus. Oke? Dan yang terakhir, kata-kata yang Anda harus lakukan itu akan menentukan siapa Anda dan nasib Anda nantinya. Kalau Anda mau nasib Anda bagus, tentukan kata-kata bagus ya Anda akan masukkan ke dalam otak Anda. Itu. Oke? Terakhir, ini yang paling terakhir teman-teman. Ini ada satu batu nisan yang saya ambil dari Anglo-Saxon Bishop. Jadi ini adalah sebuah batu nisan yang memang ada di kalau nggak salah di Inggris, Massachusetts, di mana ya? Saya lupa. Satu kerajaan Inggris. Jadi dia katakan apa? When I was young and free, my imagination had no limits. I dream of changing the world. Ketika saya masih muda, imajinasi saya itu nggak punya batas. Saya bermimpi apa? Mengubah dunia. Wih, keren sekali. Ya kan? Mengubah dunia menjadi lebih baik. Kecil kan kita gitu. Saya mau mengubah dunia, ya kan? Mau jadi Superman, mengubah dunia biar tidak ada orang jahat. As I grew older and wiser, I discovered the world would not change. So I shortened my sights somewhat and decided to change only my country, but it too seems immovable. Ketika saya sudah semakin dewasa, semakin tua, semakin bijaksana, saya menyadari dunia itu nggak akan bisa berubah. Jadi saya memperpendek pandangan saya, ya udah saya ubah aja deh negara saya deh. Tapi ternyata negara saya juga nggak bisa berubah. Oke. Dan as I grew into my twilight years, in one less desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me, but alas, they would have none of it. Jadi ketika saya sudah masuk ke masa-masa keemasan saya, masa-masa sudah dewasa, saya berpikir bahwa saya nggak bisa nih mengubah dunia, nggak bisa berpikir mengubah negara saya. Ya udah deh, saya berpikir untuk mengubah keluarga saya aja, yang paling dekat dengan saya, teman saya. Tapi ternyata nggak bisa juga. And now, as I lay on my deathbed, I suddenly realized, if I had only changed myself first, then by example, I would have changed my family. From their inspiration and encouragement, I would have then been able to better my country, and who knows, I may have even changed the world. Artinya apa? Ketika saya sudah mendekati yang namanya peti mati, saya sudah mendekati kematian, saya baru sadar ternyata yang harus saya ubah itu adalah diri saya dulu. Kalau saya sudah ubah diri saya baru bisa mengubah yang namanya keluarga saya. Dan setelah saya mengubah keluarga saya baru bisa mengubah negara saya. Dan siapa tahu saya bisa mengubah dunia. Ini yang terjadi dengan Presiden Barack Obama. Orang yang mengubah dirinya sendiri, yang tinggal dulu di Indonesia, belajar di Indonesia, tapi bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia sudah mengubah dunia yang mana dia mengubah dirinya sendiri. Maka dari itu teman-teman, dunia itu nggak akan bisa berubah. Kita tidak bisa mengubah dunia. Kitalah yang harus berubah mengikuti apa yang diubah oleh dunia. Oke. Revolusi industri 4.0 itu tidak bisa kita ubah-ubah, kawan-kawan. Revolusi industri 4.0 itu tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa kok beradaptasi, mencari cara supaya apa? Supaya revolusi industri 4.0 ini minimal memberikan kita dampak positif, bukan dampak negatif. Seperti itu. Ya, saya rasa seperti ini sudah cukup sih. Kayaknya udah hampir panjang sekali saya ngomong. Karena memang biasanya materi ini saya bawakan itu per hari. Tapi karena ya memang karena memang harus menyelesaikannya dalam waktu 1 jam 2 jam ya cukup itulah banyak yang saya singkat gitu. Saya kembalikan kepada Bro Rian. Thank you Bro Rian. Nama budaya.